Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Syifa dari S1 Kebidanan dengan NIM 2310101055 dan saya berasal dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus Krebs beserta informasi lainnya. Untuk pengertian dari siklus Krebs adalah rangkaian reaksi kimia untuk melepas energi melalui oksidasi asetil-CoA yang berasal dari lemak, protein, dan juga karbohidrat. Lalu, mengapa dinamakan dengan siklus Krebs? Karena ini adalah sebuah bentuk penghargaan kepada Hans Adolf Krebs karena beliaulah yang menemukan siklus Krebs ini. Siklus Krebs juga dikenal dengan siklus asam sitrat. Mengapa? Karena pada proses pertama, produk yang dihasilkan yaitu berupa asam sitrat. Dan siklus Krebs ini terjadi di matriks mitokondria. Jadi di sini kita akan membahas tentang tahapan-tahapan dari siklus Krebs tersendiri yang terdiri dari 8 tahapan. Jadi pada tahap pertama itu akan terjadi penggabungan antara oksaloasetat dengan asetil-CoA yang membentuk asam sitrat dan dibantu dengan enzim asam sitrat sintase. Sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Setelah itu akan terjadi dekarboksilasi atau perombakan untuk pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya akan dioksidasi menjadi oksilosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dihidrogenase. Pada tahap ini, isositrat diubah menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim yang dibantu dengan NADH. Selanjutnya akan terjadi proses pengubahan alfa-ketoglutarat menjadi suksinil-CoA oleh enzim alfa-ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Kemudian suksinil-CoA diubah menjadi suksinat. Pada tahap ini tidak hanya dibantu oleh enzim tetapi juga dibantu oleh Mg2+ dan GDP yang bersama fosfat membentuk GTP. Dan GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan oleh jaringan. Pada tahap ini, suksinat akan diubah menjadi furamat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Selanjutnya, tahap ketujuh yaitu adalah tahap hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. Kemudian, malat akan dioksidasi menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Kemudian, oksaloasetat akan menangkap asetil-CoA sehingga siklus Krebs akan berjalan terus-menerus. Tidak hanya itu, pada tahap ini juga akan berupa NADH. Untuk peran dari siklus Krebs yaitu siklus Krebs berperan dalam pembentukan energi atau ATP yang digunakan dalam biosintesis pada anabolisme, sintesis protein, dan untuk aktivitas metabolisme sel dan lain-lain. Siklus Krebs juga sangat penting dalam proses pembangunan yang dimana energi yang dihasilkan dari siklus Krebs ini sangat berperan dalam proses pembentukan sistem endotel yang memadai, yang dimana sistem ini akan membantu pembentukan darah dan pembuluh limfatik. Jika siklus Krebs ini tidak terjadi pada masa janin, maka akan terjadi masalah pada jantung bayi saat ibu melahirkan. Nah, perubahan siklus Krebs ini menyebabkan peningkatan kortisol yang mengubah metabolisme plasenta dan perkembangan janin termasuk fungsi jantung untuk anak yang belum lahir. Dalam proses siklus Krebs ini, jumlah ATP yang dihasilkan yaitu sebanyak 30. Tujuan dari adanya siklus Krebs ini adalah satu sebagai penghasil sebagian besar karbon dioksida. Yang kedua adalah sebagai penghasil koenzim reduksi yang menggerakkan rantai pernafasan untuk produksi ATP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.